Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk semuanya. Jadi sesi Jenar ini sebenarnya panjang, ya. Makanya 10 ini jangan dianggap kok sudah banyak. Ya. Bisa nanti sampai 50-an itu. Panjang. Dapat dikatakan ini baru awal. Yang pertama, seperti yang tadi disampaikan, ketika kita belajar sesuatu, hendaknya kita membawa cingkir baru yang kosong. Jadi jangan dibawa cingkir yang sudah isi. Itulah yang bisa menghambat, menutup dari pelajaran-pelajaran baru. Ya. Nah, dengan cara kita bisa memahami sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita dengar, maka kita akan membuka hati dan pikiran kita bahwa boleh jadi banyak sekali ya yang sudah kita terima dari orang-orang lain itu ternyata tidak selengkap yang ada. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, oleh karena itu ketika saya menyampaikan pada sesi pertama, seksi Jenar yang pertama yang saya sampaikan adalah ya pertama itu konsep energi. Ya, hidup ini ada karena adanya energi yang ada di dalam tubuh kita ini. Energi itu sebenarnya di dalam tubuh kita ini tidak hanya satu jenis energi, tetapi ada 3 jenis energi yang oleh orang Jawa itu pertama disebut energi daya. Nah, makanya kalau di dalam orang Islam di situ hanya ada 2 istilah kan, la haula wala quwwata illa billah, artinya tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Nah, jadi daya itu energi. Daya inilah energi yang kita gunakan dalam perbuatan kita sehari-hari, ya secara lahiriah. Tak ubahnya dengan bensin, ya, tak ubahnya dengan bensin, ya. Atau kalau mobil diesel ya solar. Jadi itu untuk bisa kita pakai untuk menggerakkan mesin. Daya itu diperoleh dari makanan dan minuman. Jadi ini konsep yang harus kita pahami, ya. Jadi dari makanan dan minuman. Oleh karena itu kalau kita lapar, ya, kita merasa tidak berdaya karena memang daya di situ sudah susut. Ya. Selama hidup supaya berdaya, ya manusia harus makan dan minum. Itu konsep daya. Mungkin Anda bertanya, tapi kok ada cerita ya di televisi itu orang ya tidak makan, tidak minum sampai 67 tahun untuk pernah dimuat di ini orang India, ya. Bahkan di buku biografi seorang yogi pun ada seorang perempuan yang sejak umur 12 tahun karena dimarahi oleh orang tuanya, jadi menantu kok bisanya hanya makan dan minum, lalu sang menantu ini, perempuan ini meninggalkan rumah itu dan bersumpah bahwa tidak makan dan tidak minum itu bisa hidup. Ya, dia keluar, tinggalkan rumah mertuanya itu dan pergi menempat diri di wilayah hutan di India. Akhirnya gak makan, gak minum sama sekali, sampai ditemukan orang itu sudah umurnya 60 lebih dari umur 12 tahun. Nah,
Jadi di sini ya, kok bisa hidup? Ya karena dia hemat dayanya, ya. Jadi kalau daya itu dihemat ya bisa, tapi itu orang yang hidup sampai 70 tahun, 80 tahun tidak makan, tidak minum, dia tidak berdaya. Dia bisa hidup saja, tapi tidak berdaya. Ya, dia hanya duduk, hanya tapi nggak bisa. Nah, di dalam kehidupan menjadi istilahnya itu unuseful, tidak berguna. Ya, hidup tapi tidak berguna. Tidak ada artinya. Jadi lebih baik makan minum tapi berguna. Nah, jadi ini, berguna itu apa sih sebenarnya? Ini sudah saya sampaikan di sesi-sesi yang lalu. Berguna itu adalah ketika hidup kita ini bisa turut memenuhi ya kebutuhan makhluk hidup lainnya. Nah, itu berarti kita ini orang yang termasuk yang dibutuhkan, itu namanya orang berguna. Nah, makanya di dalam hadis dikatakan bahwa di situ dikatakan ya bahwa aksanul linnas itu adalah anfaul linnas, orang yang bermanfaat. Jadi di situ. Jadi itulah orang yang terbaik ya. Jadi orang yang terbaik ya, aksanul nas itu anfaul linnas, yang bermanfaat bagi orang lain ya. Dan tentunya juga berguna bagi dirinya kalau bisa memberi guna pada orang lain. Kalau orang terhadap dirinya saja bisa berguna hanya untuk mempertahankan hidupnya, belum tentu bisa berguna buat orang lain. Nah, apa yang dikatakan kesempurnaan manusia itu ketika kita tidak pernah mati. Nah, ini yang harus diketahui. Jadi kita tidak pernah mati, kita selalu berguna. Ya. Jadi Siti Jenar itu menyampaikan bahwa hidup itu ya tidak pernah mati. Yang mati adalah tempatnya hidup. Ya. Jadi kalau kita punya kemasan, yang rusak itu kemasannya. Karena kemasannya rusak, zatnya itu pergi. Nah, jadi di situ. Nah, hampir semua orang Islam keliru pandang, menganggap bahwa berbuat seadanya ini ya terus bisa masuk surga selamanya. Itu gak ada kehidupan seperti itu. Nah, Tuhan kan sudah mengatakan menciptakan segala sesuatu itu ya tidak batil. Engkau telah menciptakan langit dan bumi itu tidaklah batil ya. Jadi selalu berguna. Nah, kalau orang hanya di surga terus senang-senang ya gak ada gunanya. Itu. Dan Al-Quran sendiri menyatakan ya. Nah, inilah yang tidak dipahami orang, tapi waktu itu sudah kita sampaikan. Jadi di dalam surat Al-Qasas ya ayat 88 itu disebutkan kullu syai'in halikun illa wajhah ya. Segala sesuatu itu, jadi halik itu di dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya, mengapa saya ambil bahasa Inggris? Karena terjemahan ke bahasa Indonesia itu seringkali jauh dari memadai. Artinya kita nggak bisa memperoleh sesuatu setelah Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Karena bukan kurangnya bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia masih baru. Jadi karena masih baru, ya dibandingkan bahasa Jawa itu hanya sekufu bahasa Indonesia itu. Ya. Dapat dibayangkan. Lah, orang kita sudah tidak bisa membaca serat-serat Jawa kuno. Termasuk orang Bali. Jadi buku-buku dari Bali sering kalau saya baca itu kan buku bahasa Jawa kuno. Kurang penjelasannya. Saya orang Jawa bisa, oh ini kurang, mestinya di sini, jadi di situ. Ya. Makanya ada kelompok lain yang khusus saya jabarkan serat kuno Jawa, yaitu serat kuno yang ditulis 5.000 tahun sebelum Masehi dalam bahasa Jawa kuno. Artinya bahasa yang sangat tua.
Nah, orang India itu pintar ngeklaim, ya. Jadi serat itu diganti ke bahasa Sanskerta, ya kan? Dikatakan bahwa ini buatan orang India. Kita harus tahu bangsa India itu yang sekarang menjadi tokoh-tokoh di India itu datang adalah tahun 1500 sebelum Masehi, ya, sampai dengan 1000 Masehi. Disitulah penghuni India istilahnya dikuasai. Jadi seperti orang Indian Amerika Serikat, datang orang Barat, orang Indianya dikuasai. Nah, disitulah terjadi proses pembentukan bahasa baru yang namanya Sanskerta. Jadi Sanskerta itu bahasa rekayasa, maksudnya buatan baru, ya kan? Nah, itu kalau kita senang belajar bahasa, kata-kata yang menjadi entry, ya, bahasa Sanskerta itu sebagian besar dari bahasa Jawa. Gitu. Nah, orang India sekarang berbeda dengan orang India dulu. Orang India sekarang mulai mau menerima itu, karena kita bisa nguji gini, bahasa Jawa tersebar kemana saja. Nah, di situ kan, di Vietnam ada sekian persen, di Kamboja ada sekian persen, ya. Terus Vietnam yang di Jawa ada berapa persen? Nggak ada, berarti Jawa yang kesana, ya. Jadi seperti itu. Dari situ ketahuan bahwa sumbangsi Sanskerta dari bahasa bangsa Arya yang datang itu kecil sekali. Ya, memang mereka juga membawa bahasa, tapi kecil sekali. Jadi hanya tata bahasanya saja diubah menjadi bahasa mereka. Orang Arya itu datang memang dari bangsa Arya. Arya itu ada di barat laut Iran sekarang. Ya. Nah, Iran itu dari kata Arya. Arya itu di dalam bahasa Persianya orangnya itu Aryan, sehingga dipanggil Iran, gitu. Ya. Jadi bukan Persianya, Persia ada bahasa Persia. Jadi seperti yang berpetualang itu ya bangsa Arya itu berpetualang. Nah, termasuk sampai ke Jerman, maka struktur katanya hampir sama nanti Sanskerta dengan Jerman. Ya. Nah, jadi kita ini bangsa tua, tapi sengaja dihilangkan. Kalau kita rajin membaca sejarah, nah sekarang ini baru sedikit-sedikit terbuka. Sekarang ini, ya. Jadi ada apa itu tulisan Nathan Black, ya. Itu namanya dalam bahasa Inggris sejarahnya itu The Hidden History in the World, ya, yang sekarang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, sejarah yang disembunyikan, sejarah dunia yang disembunyikan. Nggak menyinggung yang namanya Nusantara itu. Ya. Jadi Nusantara ternyata masih termasuk sejarah dunia yang disembunyikan. Ada di situ. Ya. Saya membaca sejarah tulisannya Profesor Toynbee. Mengapa itu saya beli? Karena waktu di SLA, guru saya itu kajian sejarahnya itu tinggi. Di anak-anak, ya, kalau SMA kan masih dipanggil anak-anak. Anak-anak, kalau kalian tidak mengetahui sejarah, bacalah sejarah tulisannya Profesor Toynbee, seorang guru besar sejarah dari Oxford. Kalau sekarang guru besar dari Oxford siapa? Yang ke Indonesia, Peter Carey. Nah, Toynbee itu menulis sejarah History of Man. Ya, man, M-A-N. Ya, manusia, sejarah manusia. Ya. Itu hanya berhenti sampai di Malaka. Semenanjung Malaka. Sampai di Malaka. Jadi kesini sudah ditutup. Jadi semua tahun candi dan sebagainya itu adalah tahun buatan orang Barat. Sehingga menjadi muda semuanya. Jadi seperti itu.
Jadi kalau di Mesir ada candi setipe kita ditulis, dibuat 5.000 tahun sebelum Masehi. Kalau di Mesir. Tapi yang di Indonesia, oh ini abad 9 Masehi. Seperti itu. Oh, wah iya kita dibohongi pun entek ngamek itu artinya pol-polan sudah ya kan. Iya. Dan ada satu sejarah itu Pak yang Bapak ceritain Iya. bahwa Nabi Adam juga bukan manusia pertama di Ya dunia. bukan. Nah itu gimana yang tentang Anunnaki itu? Lah, iya karena kan sekarang sudah ditemukan tulisan itu prasasti dulu ya, tulisan dari Zakaria Sitchin ya. Zakaria Sitchin ini seorang Syria ya yang mengungkap prasasti yang ditulis di atas lempeng-lempeng itu bertahun 4.500 sebelum Masehi. 4.000 sebelum Iya. Iya, 4.500 sebelum SM Masehi. sebelum Masehi. Disitulah kata Adam itu ditulis. Padahal agama Yahudi yang punya Alkitab baru ditulis tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi ini nanti dunia itu terbongkar semuanya. Jadi di situ dikatakan ya datanglah seorang rombongan, bukan orang, seorang rombongan orang ya. Jadi bangsa Anunnaki dari planet Nibiru. Planet Nibiru. Nibiru planetnya itu. Dan itu sudah ada filmnya ya. Cuma nggak berani ngunggah di Ya, biskop-biskop kita ya. ditolak banyak orang. Ditolak banyak orang. Karena di situ disebutkan bahwa bangsa Anunnaki ini di sananya itu di Nibiru itu sering perang sesamanya. Bangsa Anunnaki itu. Lalu negaranya bangsa Anunnaki itu ada kerusakan, dan kerusakan itu hanya bisa dibenahi untuk lingkungan hidupnya, itu hanya bisa dibenahi kalau bisa ditemukan sejumlah emas yang cukup untuk menetralisir ya racun-racun yang ada dan sebagainya. Nah, setelah kalau bahasa sekarang itu menggunakan Google-nya begitu ya kan, diketahui oh planet bumi yang ada itu, Yang ada emasnya. yang ada emasnya itu ya. Mereka turun dengan pesawat angkasanya itu, dan turunnya itu di daerah yang sekarang itu sebagai daerah Irak. Maka jangan heran cerita-cerita manusia itu ya berasal dari daerah sana ya. Jadi itu turun di Irak ya, yang namanya pada waktu itu masih Sumeria ya. Bangsa Sumeria. Ya, bangsa Sumeria. Lah, tapi ternyata letak emasnya itu ada di Afrika Selatan. Bangsa Anunnaki itu setelah turun, loh, ini ya, ini harus kita pulang balik ini dari wilayah ya Sumeria itu ke Afrika Selatan. Lama-lama capek katanya. Kita capek ini, maka kita harus membuat ya, harus menjadikan manusia bumi ini ya, supaya bisa menjadi gampangannya budak, supaya bisa untuk angkut-angkut dan sebagainya ya. Karena ini manusia bumi yang tentunya yang ada di Sumeria ya. Oh bodoh-bodoh ya. Kalau gitu sperma Anda saja ya kita gabungkan dengan sel telurnya manusia bumi ya. Mereka mendadak begitu in vitro itu menjadi in vitro ditabung kan, terus bisa hidup ya. Lalu dinamai Adam itu manusia berasal dari debu, dari tanah, dari bumi ya. Jadi di situ. Nah, mereka datang bukan laki-laki saja dari Nibiru itu, tapi juga yang perempuan. Yang perempuan juga bilang, oh enak nemen itu, yang laki-laki. Aku juga kepengen jadikan. Gimana? Spermanya mereka harus dimasukkan ke saya. Jadi gitu. Lahir juga. Nah, jadi berkembanglah hibrida-hibrida itu. Nah, karena kesadarannya sudah, makanya sekarang itu selalu disebut missing link. Missing link ya kan? Kok kalau secara Darwin evolusi itu mestinya nggak ada missing link.
ya kan? Iya. Nggak ada missing link. Ya. Nah, ini kok missing link, kok dari manusia bumi yang bodoh ini, ya kan, kok terus jadi pintar sekarang ini, kan gitu kan. Nah, itu karena itu tadi, ya, mereka sudah memiliki pemikiran yang mendekati orang-orang dari bangsa Anunnaki, milik dulu kan planetnya. Ya, jadi akhirnya setelah banyak mulai mengerti, oh, kita ini manusia diperbudak, ya, kita manusia diperbudak, maka kita berontak. Terjadi pemberontakan dari tokoh Anunnaki itu. Ada yang marah, kenapa mereka jadi berontak itu, ya? Lalu yang namanya apa itu Enki itu, ya, bilang kita buat banjir bah, tenggelamkan. Marah ceritanya. Marah ceritanya. Kita buat sehingga hujan berketerusan, akhirnya banjir bah. Nah, yang temannya jangan. Kita sudah kok. Tapi kan nggak bisa mencegah, itu kan sama-sama tokohnya kan. Enki dan Enlil itu tokoh. Lalu si Enlilnya yang pemarah itu, Enkinya begini, kita buat aja kapal untuk menampung orang-orang yang setia pada kita. Biar yang tidak setia biar hilang. Nah, nanti dari tangan penuh yang tidak setia ditenggelamkan, yang setia. Nah, makanya dunia jadi goncang. Tapi ini prasasti loh ya. Jadi bukan orang ngarang gitu loh ya. Malah kitab suci oleh orang yang sudah menemukan prasasti itu dianggap kitab suci itu yang ngarang malah. Gitu, karena kan di belakang hari. Jadi di situ. Iya, belakangnya. Kitab suci kan baru ditulis tahun 1000 sebelum Masehi. Ya, bahkan penyempurnaannya itu tahun 600 sebelum Masehi itu oleh Uzair. Ya, makanya ada sekte Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Tuhan. Ya, anak Tuhan. Lalu seperti itu, ya. Nah, disinilah cerita itu seperti itu. Tapi sebenarnya kita kan disembunyikan. Manusia kita ada Homo suluensis, ya. Ada Pithecanthropus erectus, dan itu sudah 2 juta tahun sebelum yang lalu. Jadi sebenarnya nggak ada istilah missing link kalau mau menengok ke kita. Ya, ada manusia yang sudah yang dinamakan sekarang ini kan kita disebut Homo sapien. Homo sapien itu di Jawa sudah lahir sekitar 700.000 tahun yang lalu. Ini nggak boleh dibongkar. Dibongkar berarti kita bisa pinter, ya kan itu kan. Harus terus ditutup terus. Jadi kehidupan itu seperti itu, saling nyerang, saling nutup, gitu. Ya kayak satu dibongkar tapi satu nutup, itu pagar. Nah, sekarang kita diberikan bukti oleh pangeran, ya. Nah, seperti itu, ya kan? Ya otot-ototan kan, saya tidak, gitu kan. Tapi kono, gitu. Nah, jadi manusia sejarah dunia juga seperti itu. Makanya di Paramayoga dikatakan bahwa bumi ini dihuni oleh 2 belahan manusia. Loh, itu serat Paramayoga yang ditulis di Jawa. Yaitu batasnya dari Persia ke barat dan Persia ke timur. Ya. Jadi bangsa Arab itu oleh Paramayoga digolongkan bangsa Persia ke barat. Ya itulah yang hibridanya Anunnaki sebenarnya. Sedangkan bangsa Persia ke timur, ya, itu bangsa dewa. Jadi kita ini keturunan dewa malahan. Iya. Jadi di situ. Nah, buktinya gampang. Yang rajin bertapa itu orang timur. Nah, itu bukti-bukti sejarah. Orang Barat sampai hari ini nggak sanggup suruh bertapa itu. Ya, orang kita di gunung nggak takut harimau, nggak takut ular, nggak takut apa. Ya, bertapa nggak makan hidup. Makanya nanti di Paramayoga dikatakan
Kalau bahasa Jawa, kalau Indonesianya gini, oleh karena orang Jawa telah menerima ya agama dari luar, maka kehilangan sifat kedewaannya itu dan tidak mampu bertapa lagi. Nah, kita ini sudah mulai nggak sanggup kan bertapa kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya selalu ngajarkan, kita tidak akan bisa maju ya, kecuali bisa mempelajari sastra kita sendiri. Jadi selama kita tidak tahu sastra kita sendiri, ya kita jadi bangsa yang dijajah orang. Sekarang ada pemikir Indonesia kan yang jadi guru besar di Nottingham University. Ya. Nottingham University itu adalah salah satu universitas terbaik di dunia dan banyak yang memperoleh Nobel dari situ. Siapa mereka? Orang Indonesia yang sekarang lagi sering dipublikasikan di YouTube. Profesor Bagus Mulyadi, orang Betawi. Dia menjadi pemikir dunia sekarang ini. Dia nyampaikan di YouTube itu, kalau bangsa Indonesia tidak tahu sastranya, jangan harap pernah bisa maju. Nah, di sini, Siti Jenar adalah part of sastra kuno, kan itu kan, ya, yang kita buka. Nah, tadi baru daya kan gitu kan, ada energi kedua kita, yaitu yang namanya Premana. Premana. Iya. Dan orang Barat nggak punya istilah itu, semuanya menjiplak dari Timur. Permana itu kita sebut di sini. Orang India menyebutnya prana. Prana. Makanya mereka banyak pada waktu tahun berapa itu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk Pranic healing. Ya, pranic healing dan sebagainya. Ya. Kalau kita Premana, ya. Orang Cina menyebutnya Qi, ya. Orang Jepang menyebutnya Qi, makanya nanti ada Rei, Qi, ya. Rei itu semesta, Qi itu energi, jadi energi semesta. Jadi ini khas bangsa Timur. Jadi jangan heran ketika seorang dari Inggris yang bertugas di India menulis buku, akhirnya buku itu di situ disimbolkan East is East, West is West, never the twin shall meet. Ya. Jadi Timur adalah Timur, Barat adalah Barat. Tidak akan keduanya itu bertemu. Nah, mereka sengaja tidak untuk bertemu, tapi menguasai. Jadi Barat ini menguasai. Ya termasuk negara kita ini sampai hari ini, detik ini, jam piro, masih di dalam kerangka kekuasaan mereka. Jadi ini kita harus buka saja. Jadi termasuk pilihan-pilihan presiden zaman ini mulai Bung Karno sampai sekarang itu ya program mereka. Jadi di situ. Jadi karena program mereka, kita tidak bisa kan membuat program sendiri. Ya akhirnya dibuat kayak sekarang ini. Dan ini tidak terasa sudah jelang 80 tahun untuk merdeka. Tapi serat kuno itu juga ada menyatakan, apabila nanti serat-serat kuno itu sudah mulai diajarkan, itu baru pertanda akan kembalinya Nusantara untuk bisa menerangi dunia. Jadi pertanda. Saya juga tidak GR, tapi setelah baca itu, loh kok yang nekat ngajarkan yang kuno-kuno ini saya. Kenapa dipilih lagi? Itulah alam itu caranya bekerja. Nah, jadi kita ini belajar di energi permana itu, ya. Kalau bahasa Inggrisnya disebut juga sebagai vital energy. Jadi vital energy disebut juga sebagai life force, karena kalau tidak ada permana itu kita mati.
Ya, tadi saya katakan orang tak berdaya bisa hidup, tapi kalau tidak ada permana orang mati. Jadi kalau orang itu mati artinya apa? Artinya volume energi permana sudah di bawah ambang batas. Kalau energinya mendekati ambang batas, ya, orang itu mudah sakit. Kalau orang itu energi permananya itu di bawah 50%, ya, kan mungkin ambang batasnya itu 20%, tapi di bawah 50% antara 20 sampai 50, gampang marah. Ya. Jadi kalau Anda itu marah dan sebagainya itu emosi, itu karena permananya rendah. Jadi di situ. Jadi permana itu rendah, tapi permana itu seperti daya, bisa kita tambah. Ya kan tadi kalau lapar, makan, kan bertambah dayanya. Kalau lapar tidak diberi makan, ya dayanya turun. Permana juga begitu, bisa kita isi. Nah ini waktu yang lalu kan sudah saya sampaikan, tapi kan banyak yang sekarang belum mendengar. Dari mana kita nambahnya itu kan gitu kan? Nambahnya permana itu banyak lewatan, ya. Istilahnya 1000 jalan menuju Roma. Ya, tidak seperti daya sangat terbatas. Permana itu banyak sekali. Ya. Jadi Anda pagi-pagi, ya kan, di rumah sebelum berangkat itu, ya, atau ini tadi sebelum kita mulai tarik nafas, dengan menenangkan pikiran itu permana masuk. Makanya orang meditasi itu meskipun hanya 15 menit segar, ya. Nah, saya itu membuktikan, ya. Saya misalnya pergi jauh, ya kan, itu nyetir, kan saya sama nyonya sebagai pendamping untuk ngomong-ngomong. Nyonya. Ya, karena istri saya tuh tak berani nyetir karena pernah nabrak, ya, nabrak jalan pinggir gitu sehingga bannya itu pecah, dari situ trauma. Ya. Jadi sudah hanya saya ajak menjadi aja, teman ngobrol. Ya. Itu saya bilang, aku perlu ngantuk sebentar. Gitu. Cari di mana Mas? Cari SPBU. Jadi minggir. Nanti begitu 15 menit terbangun sendiri karena sudah kita niatkan cukup 15 menit. Ya. Akhirnya tuh sudah sebentar lagi ya udah. Permana. Saya kemarin ke Surabaya yang saya bilang itu. Iya. Saya nyetir sendiri. Nyonya ngobrol aja. Kan di situ. Begitu datang ada jarak berapa 2 hari ngisi di Sentul, katanya kok nggak kelihatan wajahnya. Nah di situ permana. Jadi rasa permana. Jadi Anda tarik nafas dengan betul-betul, jangan mikiri apa-apa, itu permana. Ketika Anda makan, makanan yang Anda makan itu makanannya sendiri itu memberi daya. Tapi ketika kita merasa syukur ada makanan yang kita makan, itu mana masuk? Nah, coba. Jadi satu makanan sudah mengandung daya sekaligus mengandung permana. Makanya jangan nyumpai makanan. Nah, gitu. Dinikmati aja. Anda rekreasi, ya, merasa bahwa inilah kebesaran yang diciptakan Tuhan. Terus kita menjadi merasa senang, itu permana. Makanya terus orang disuruh healing. Iya. Ya. Anda selalu ngomong baik, tidak menyakiti orang. Permana, suluh. 1000 jalan untuk bisa. Ya. Ketika terganggu atau tergoda oleh sesuatu, kita tidak emosi, ya, permana masuk, ya kan? Tapi kalau di jalan raya dia terus kita itu maki kan, permana keluar. Nah, jadi semua yang berupa emosi, kemarahan menguras permana.
Jadi permana itu apa? Gampang masuk, gampang keluar. Ya. Itu seperti saldo gitu ya Pak? Ya. Beda dengan daya. Daya. Kalau daya ya ini, cuma ada nanti keistimewaan permana. Daya itu kalau berlebih itu akan disimpan jadi lemak. Iya, jadi bukan menjadi orangnya itu tambah kuat, enggak, malah ngantuk. Bina, gelinu gitu. Itu. Kemudian di mana kalau permana itu berlebihan? Kan semua ini ada volumenya kan? Kan Tuhan mengatakan dan kami ciptakan segala sesuatu dengan secermatnya, dengan ukuran yang secermat-cermatnya. Ya, biqadari takdiro. Jadi dengan ukuran yang cermat. Kalau kelebihan permana akan diubah menjadi pranawa. Ya. Tapi sekarang itu jadi nama orang semuanya. Permana jadi nama orang. Pranawa juga jadi nama orang. Ya. Loh, apa di dalam diri kita kalau ada pranawa itu? Kalau kita sudah tidak pernah merasa takut dalam hidup, berarti pranawanya banyak. Nah, jadi gampang saja niteni, gitu ya. Jadi kalau sudah kita tidak takut, ya, kepasrahan tinggi itu pranawa. Termasuk kalau Anda bisa memaafkan orang, itu pranawa. Makanya memaafkan orang itu sulit sekali. Yang lalu sudah saya sebutkan, kalau orang kalahan, diinjak orang bilang saya maafkan, itu bohong. Ya, mau namanya kalah kok. Mau nggak maafkan takut ditindas lebih jauh kan gitu kan. Ya sudah, saya maafkan gitu kan. Bukan begitu. Jadi pranawa itu kita bisa menghancurkan orang, tapi kita tidak menghancurkan orang. Kita malah menyantuni orang itu. Itu pranawa. Ya. Anda bisa mengasihi orang tanpa sedikit pun ada istilahnya pamrih, tanpa sedikit pun. Ada orang kok kurang tuh, udah saya bantu. Pranawa, bukan permana itu. Ya. Soalnya biasanya kalau orang memberi, ya kan itu ada saja, entah supaya dipotret orang sebagai pemberi, ya kan. Yang dilakukan presiden kan gitu. Wah itu nggak boleh pranawa sama sekali. Ada di sini. Tapi permana dia punya, makanya bisa jadi presiden. Jadi permana itu kalau maksimum itu, satu dia tidak gampang sakit, ya, kedua dia kalau mau menggunakan untuk mempengaruhi orang itu bisa. Tapi saya sudah tulis di buku Siti Jenar, kalau kita mendapat permana besar, kita tidak boleh untuk menguasai orang. Karena nanti tidak berfungsi untuk kehidupan berikutnya. Gitu, ya. Jadi kita ini harus menanam benih untuk masa depan sambil memetik buah dari masa lalu. Jadi itu. Jadi ada tiga, dan tiga-tiganya itu sekarang sedikit banyak ada di tubuh kita. Ya kan, Anda kan pernah semuanya kan sesekali kasih pada orang nggak ada pamrihnya apa-apa. Lah itu kerja pranawa. Ya, sekejam-kejamnya orang itu sesekali gitu kan. Ya, itu bisa. Begitu juga tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada alasan apapun, kita kadang-kadang merasa hidup itu kok enak. Itu pranawa. Tapi juga gitu, suatu hari, ya kan, nggak ada penyebabnya bete terus. Itu minus permananya. Jadi bukan pranawa lagi, tapi permananya yang Nah, jadi kelebihan permana bisa diubah ke pranawa, tapi kalau sudah jadi pranawa tidak turun menjadi permana. Nah, ini yang harus bisa dipahami. Nah, daya kalau kelebihan ya bisa
orang jangan banyak makan nanti banyak penyakit dan sebagainya, itu kelebihan daya sebenarnya. Makanya orang disuruh olahraga ini kan untuk menguras kembali ya, daya yang itu. Sehingga karena badan saya ini gemuk, sering orang ditanya, banyak makan? Enggak. Saya bilangi patung Buddha di Cina itu gede-gede, padahal ya yang konkret itu saya pernah diundang datang di seminarnya si Ajahn Brahm. Ajahn Brahm. Ya, sudah tahu ya. Ya. Ya, itu seorang pendeta Buddha ya, yang biku ya dia, yang tidur itu dia bilang selalu di atas lantai, dan makan orang Buddha itu ada, kalau biku itu satu hari hanya satu kali, yaitu di sekitar matahari di atas itu. Tapi badannya, wah, nah jadi gitu. Artinya apa? Permana kita yang dipakai untuk bangun tubuh kita. Tapi kalau permana yang bangun, kita tidak sakit. Beda dengan daya yang bangun. Gitu. Ya. Nah, orang sering kan, pikirannya ayam ya gemuk. Nah, ayam itu karena permana tadi. Gitu, ya. Nah, saya kira pembukaannya itu karena itu yang penting. Ya. Mudah-mudahan tidak ketinggalan untuk selanjutnya, karena yang selanjutnya bisa diperoleh seperti masalah bioritme dan sebagainya bisa diperoleh ya lewat Mas Abdi. Ya. Jadi ada aplikasi yang bisa digunakan untuk ngecek kualitas permana yang kita punya. Gitu, nanti untuk beberapa sahabat-sahabat yang butuhkan bisa di-share. Jadi tinggal masukin apa namanya, tanggal lahir sama bulan sama tahun, dan nanti muncul jamnya kalau bisa sama jamnya. Nanti muncul di situ. Oh, lagi naik gitu Pak ya. Misalnya gini ya, dilahirkan tengah malam misalnya, tapi nggak tahu jamnya, buat aja jam 00 gitu. Dilahirkan sekitar subuh, buat aja jam 5. Jadi di situ aja. Ya pergeserannya ada tapi nggak besar. Cuma kalau ada ini itu sama. Begitu saya dari Surabaya, sehari dari Surabaya itu lemes sekali. Saya cek bioritme. Ternyata pas di bawah. Untungnya bukan pas ke Surabaya. Pas di bawah dan bertitik potong. Iya. Jadi kalau pas bertitik potong itu, ya itu ada orang kesandung bisa jadi mati dan sebagainya. Ya. Jadi di bawah semuanya. Jadi energinya itu dibagi 3. Energi untuk fisik, energi untuk intelektual, kesadaran, dan energi untuk emosi. Nah itu bisa nanti di bioritme. Bisa, kalau cek, oh iya ya, saya lemes. Sama ada yang ngaji di tempat lain, Pak, ngaji jalan terus ya, tapi saya harus istirahat. Kenapa? Nggak ada daya sama sekali ini katanya. Padahal sudah makan, sudah lemas. Nah, coba dicek bioritme. Waduh, di bawah semuanya. Jadi itu ada 3 garis. Garis netral itu di tengah-tengah. Ya, garis up itu berarti ke atas, terus garis down itu berarti menuju batas -1. Jadi situ 0 + 1 -1. Jadi kalau kita menggeser ke -1-nya itu udah deh lemesnya setengah mati. Jadi ada ibu-ibu Pak, ibu-ibu lagi marah-marah terus sama anaknya, gak tahu kenapa gitu kan. Terus begitu selesai marah-marah, terus dia ngecek itunya energi itu, dicek ternyata emosinya memang lagi di bawah. Nah begitu dia tahu itu, dia langsung ngerem gitu. Dengan cara mengatur ini kan kita jadi bisa menentukan sikap. Betul. Mau terusin marahnya atau mau ngerem. Begitu ngerem, dia hening dulu, dia tenang dulu, semuanya jadi membaik lagi gitu. Jadi ini bisa digunakan buat itu, buat antisipasi. Di barat untuk apa bioritme itu? Untuk pemain olahraga. Jadi misalnya sepak bola itu kan 11, tapi dia punya cadangan lebih dari 11. Ya. Sehingga nanti pas yang mau diturunkan itu kok terus di bawah, kamu diganti. Meskipun itu pas babak utama tidak akan dipasang.
Ya, misalnya kenapa Messi suatu hari nggak dipasang, padahal ini bapak-bapak yang menentukan. Karena itu dibawa. Ya. Nanti kalau ikut bermain malah merugikan, gitu kan. Jadi itu. Ya. Itu alami begitu ya Pak? Loh, itu alami. Itu panas ya dokter. Berapa hari sekali? Oh enggak. Pokoknya Bapak tinggal masukkan. Itu sudah dibuat secara bioritme namanya. Ya. Jadi kita nggak bisa sekian hari sekali gitu, nggak bisa. Tahu sebelum nggak bisa ya Pak? Enggak, karena itu hasil penelitiannya, itu kan hasil penelitian. Jadi gini, kalau orang lagi pas meninggal, ya itu dihubungkan dengan tanda lahirnya di mana, kan berarti meninggal kan dibuat saja ke titik -1. Kalau udah lagi sakit itu juga begitu, ya lagi berapa. Nah dari situ dengan hitungan matematika akhirnya dihasilkan suatu formula. Ya. Jadi kita ini sudah aplikator seperti gini nih, kita nggak berani takut. Itu memang beda dengan generasi yang dilahirkan setelah tahun 1993. Nah itu dalam serat kuno Jawa dikatakan kebangkitan Nusantara itu nanti bukan dari kita-kita ini, tetapi dari mereka yang mulai dilahirkan tahun 93. Jadi 93, 94, 95. Dan itu semakin ke sana semakin banyak gitu kan ya. Nah, saya melihat cucu saya yang lahir tahun 2011 ya, cucu saya. Dia nggak mau sekolah tapi ngerjain komputeran gitu. Jadi kemarin umur 12 itu hanya diikutkan ujianan itu. Ya, paket ya, paket. Padahal, nah ini juga kelemahan di Indonesia, sebenarnya sejak umur 10 sudah mau diikutkan paket tapi ditolak. Syarat paket itu sudah masuk umur 12.00. Nah, di situ. Nah, itu juga kelemahan. Kenapa orang tidak dibiarkan sesuai dengan perkembangannya? Nah, ini bukti karena itu cucu saya, ada saya dan ada omnya. Omnya itu bekerja di financial, laptopnya macet. Begitu laptop macet kan kesulitan untuk mengetahui ininya. Dibawa ke tukang servis pihak yang mengeluarkan laptop itu, ya. Ini artinya minta ganti baru, Pak. Kalau laptopnya ganti baru, nanti ini bisa dibuka dipindah. Nah, terus manggil cucu itu, kamu bisa? Ini om, dulu. Sehari kemudian sudah bisa dipakai. Berapa bayarnya saya? Enggak om, aja. Ini kan ganti ininya, chipnya ini sekian ini, jadi bayar itu. Sedangkan ongkos untuk upah saya terserah om. Nah, itu fakta. Jadi di sini saya sebagai pengajar oleh Tuhan juga diberi sampai ke anak cucu supaya bisa membuktikan gitu kan. Kalau tidak kan saya hanya ngomong. Kalau ini kan ada itu bukti. Bukti yang kedua, yang adiknya si anak yang bisa komputer itu ya, yang kemarin ikut Wonderkid. Yang Wonderkid itu umur 6 tahun ke bawah gitu. Ya. Wonderkid di SCTV itu. Ya, bisa masuk sampai 4 putaran. Mana nggak sekolah nggak ikut ini Wonderkid. Kan itu 6 putaran, digugurkan ketika 4 putaran. Nah itu saya sih supaya mereka itu tidak sedih itu, kan saya sudah ngisi televisi cukup lama. Ya, saya itu tahun 2000 berapa itu 2002 itu kan ngisi mimbar di televisi. Ya, karena bidangnya itu Islam dan sains, ilmu pengetahuan, maka mungkin banyak orang yang tidak tahu. Ya, suatu hari saya ceramah di Tangerang juga gitu, Bapak tahu saya
Nggak tahu Pak. Loh, saya itu ngisi loh, kuliah subuh loh. Ya, jam 5 itu untuk wah, nggak pernah lihat Pak. Nggak tahu karena nggak pernah lihat. Gitu. Itu tahun 2002-2003. Jadi sudah ngerti bagaimana TV itu. Ya suatu hari pas 2005, Pak, sekarang programnya diubah. Bapak harus bisa ngelucu. Ngelucu, jadi ngelawak, ya. Jadi sambil memberikan ajar itu ngelawak. Kita mundur, karena bukan pelawak. Tapi lahirlah akhirnya pelawak-pelawak yang ngisi mimbar agama, kan gitu. Jadi yang orang ngerti agama malah nggak bisa, karena kan disuruh ngelawak. Jadi seperti itu. Pendongeng ya Pak ya? Pendongeng. Ya nggak bisa, Pak, kita kalau Bapak nggak bisa, nggak mau belajar untuk ngelawak, enggak. Jadi cukup. Rating sih gitu ya. Apanya? Berdasarkan rating kali ya. Iya, lah tahun 2002-2003 itu honor TV itu gede. Beda dengan sekarang kan sudah terlalu banyak TV. Makanya dia berani begini. Bapak akan kami buat kaya dari televisi. Enggak, saya bukan butuh begitunya kok. Saya bisa tampil sesuai dari saya gitu. Nah, jadi di situ. Ya. Nah, jadi di sinilah perlu prinsip-prinsip hidup. Itu untuk apa? Supaya kita nggak nguras permana.